Bapak Ibu Saudara, udah berapa hari ini kita sudah ada di rumah ya. Dan kita semua betul-betul mengikuti semua anjuran, himbauan, peraturan-peraturan dari pemerintah kita ya. Untuk sedapat mungkin kita menjaga jarak satu dengan yang lain ya, kita lakukan physical distancing satu dengan yang lain. Itu semua baik untuk betul-betul memberikan rasa aman buat kita semua. Nah, kita sama-sama hari ini berjuang berperang melawan wabah ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ya, ada satu wabah yang saya mau coba sama-sama kita waspadai. Wabah apa itu? Wabah saling menghakimi. Sudah sadar apa tidak sadar Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ketika kita baca berita, ketika kita lihat informasi, kita dengar informasi Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, kita mulai saling menghakimi satu dengan yang lain. Di tangan saya ada hand sanitizer. Banyak orang bilang begini Bapak Ibu Saudara, belum tentu juga ini bisa. Ya, kemarin kita dengar berita ya, orang rame-rame berjemur jam 10 dan hari ini kita dengar lagi banyak berita, belum tentu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita saling lempar opini dan kita saling menghakimi. Wabah ini yang kita perlu khawatirkan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagi satu ayat buat kita semua untuk kita sama-sama renungkan ya. Firman Tuhan bilang begini, diambil dari kitab Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Hari-hari ini kita perlu saling membangun. Hari-hari ini kita perlu menyampaikan berita-berita yang membawa damai sejahtera. Ya, bukan menghakimi, bukan saling menghakimi satu dengan yang lain. Ya, ada masyarakat yang nggak puas sama pemerintah, menghakimi pemerintah, bilang pemerintah kurang tanggap lah dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang sedang melihat ada banyak rekan-rekan kita, hamba-hamba Tuhan atau siapa juga yang sedang mengalami masalah dan bahkan sampai meninggal, kita ikut menghakimi. Hari-hari ini stop penghakiman itu Bapak Ibu Saudara. Bawa berita yang membawa damai sejahtera. Saya jadi ingat gereja diumpamakan seperti tubuh yang terkonek satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, maukah kita hari ini pakai handphone di tangan Bapak Ibu Saudara, gadget di tangan Bapak Ibu Saudara untuk kita terkoneksi satu dengan yang lain? Hari ini kita tidak bisa ketemu secara fisik. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, handphone ini bisa kita pakai untuk kita saling berkomunikasi satu dengan yang lain, terkonek satu dengan yang lain. Orang yang konek satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ya, tumbuh bersama-sama. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sudah sepakat tumbuh bersama-sama, kita akan bergerak bersama-sama. Ya, gereja Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama hari ini, sekalipun kita ada di rumah, bukan berarti lantas kita tidak melakukan banyak hal. Ya, kita tetap bergerak Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin Pak Hengki sudah menyampaikan buat kita semua. Ya, kita gereja melakukan banyak aksi Bapak Ibu Saudara, dan saya mau kita semua terlibat. Kita mau semua Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bergerak bersama-sama ya. Lewat macam-macam Bapak Ibu Saudara, kita bisa bergerak bersama-sama lewat tenda berbagi. Kita bisa bergerak sama-sama untuk berbagi kasih. Nah, di Komsel Bapak Ibu Saudara, sementara engkau dari rumah, mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu ya, ambil waktu setiap hari. Pastikan engkau menghubungi teman-temanmu dan sampaikan begini, Shalom, engkau yang dikasihi Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tenang karena ada perlindungan Tuhan bagi engkau dan juga bagi diriku. Sampaikan itu Bapak Ibu Saudara ya. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendatangkan iman, dan kita akan bergerak bersama-sama. Jadi sepanjang waktu ini
saya mau ajak tetap kita bertumbuh bersama-sama dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. So pastikan ya, termasuk juga engkau anak-anak muda ya, mari kita sama-sama connect each other, grow together dan move together.